mau tidak mau kita harus menyadari bahwa kepemimpinan perempuan ini masih kurang maksimal. Belum lagi karena kita masih di nomor 2 kan begitu, sehingga tingkat kepemimpinan perempuan ini agak melemah, sedangkan ruang-ruang untuk melatih itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVNU. Jumpa lagi bersama saya Resi Maulida, program spesial menuju Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam Serambi Nusantara. Dan tentunya dalam program spesial ini saya tidak sendirian karena sudah mengundang salah satu kandidat Ketua Umum Kopri PBPMI, sahabat Fathia Rahma Hanifah. Assalamualaikum Kak Hani. Salam, sahabat Resti. Cantik luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol di Serambi Nusantara nih. Ya, terima kasih juga karena memang ini menjadi salah satu media untuk silaturahim ya, karena kan sudah dekat juga waktu kongres. Betul. Karena pemirsa, kira-kira hitungan hari lagi ya, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan berjumpa dalam forum demokrasi seluruh masyarakat pergerakan di Palembang nanti ya, dan tentunya di sana adalah wadah teman-teman semuanya untuk mengenal, memilih dan menentukan masa depan PMI dan Kopri ke depan lebih baik lagi. Dan tentunya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kak Hani, ngomongin visi misi ke depan, bagaimana wacana dari Kak Hani melihat NU di masa depan, melihat relasi PMI dan NU dan lain sebagainya. Oke. Karena Kak Hani ini berasal dari cabang Cianjur, ya kan, hari ini sebagai Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi Kopri PBPMI, ya Kak ya. Sebelum kita jauh mengulasnya, aku mau bahas mengenai backgroundnya Kak Hani ini ya, dari Cianjur, pemirsa TVNU. Karena Kak Hani ini di Cianjur itu terkenal dengan istilah kota santri ya Kak ya. Kemudian tidak lepas pendidikan Kak Hani juga dari pondok pesantren, di mana beliau sudah mondok dari SD di pondok pesantren Al Maslahah ya Kak ya. Walaupun sekolah dasarnya di umum, tapi tetap mondok gitu kira-kira ya Kak ya. Kemudian lanjut di SMP-nya Pondok Pesantren Modern di Tangerang, Darul Mutakin. SMA-nya lanjut Pondok Pesantren Tauhidul Afkar di Cianjur. Bahkan sebelum lanjut S1 sempat mondok dulu 1 tahun ya. Itu numpang tidur lah ya. Numpang tidur ya. Bahkan saat kuliahnya juga ngabdi di pondok pesantren. Bisa kita katakan bahwa sepanjang proses pendidikan Kak Hani ini tidak lepas dari pondok pesantren. Sesuai dari tempat kelahirannya ya, di Cianjur, kota santri. Apa sih Kak yang paling berkesan dari Cianjur yang lekat dengan istilah kota santri, kemudian juga lekat dengan gaya pendidikannya Kakak di keluarga, sekolah umum, sekolah pondok pesantren juga, bisa diceritakan ke pemirsa TVNU? Iya, jadi kalau untuk Cianjur tersendiri kan memang selain daripada kota santri, kita juga melihat bahwa data pesantren terbanyak itu kan di Jawa Barat ya. Kalau misalnya total secara menyeluruh se-Indonesia itu kurang lebih ada 39.000 pesantren di Indonesia. Tapi Jawa Barat dengan Cianjur itu ada 353 pesantren. Luar biasa ya. Dan di Haninya sendiri itu ada satu kampung itu ada 5 pesantren. Kampung halamannya Hani? Satu kampung halaman. Dan kenapa? Karena memang kita lingkungannya pesantren, jadi mau tidak mau ya kita harus berbaur dengan itu, dan bagaimana kita belajar tentang keislaman yang dimulai dari kampung sendiri itu. Luar biasa ya. Jadi mondok di kampung sendiri ini nuansanya terbayang banget sih. Nah, ikut ngaji lah ya gitu. Kalau mondok kan bisa keluar ya, ini kan di kampung sendiri gitu. Artinya tetap ngaji tapi nggak jauh dari rumah ya kan. Nggak perlu tuh ada drama-drama lagi nangis di pondok, nggak ada gitu ya. Waktu itu nggak ada. Oke. Karena Kak Hani ini hari ini sedang melanjutkan S2 ya Kak ya, di Universitas Winaya Mukti Bandung. Juga melanjutkan di STIT Ashifa Bogor ya kayak manajemen, spesialis manajemen ya, manajemen akuntansi dan juga manajemen pendidikan. Oke, karena backgroundnya S1 Hukum Ekonomi Syariah, kemudian sempat mondok, terus S2-nya di ngambil manajemen nih ya. Ini kan artinya ada perbedaan fokus ya kan. Apa sih yang mendasari Kakak mengambil jurusan manajemen hari ini? Karena
secara pribadi manajemen itu perlu ya, manajemen diri, manajemen juga bagaimana hari ini kita menghadapi perkembangan zaman hari ini, dan itu menjadi modal utama untuk bergerak. Itu sih. Oke. Ya sebagai stimulus gerakan awal sih ya. Oke. Nah, karena kita hari ini topiknya ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana sih girohnya generasi muda, spiritnya Kak Hani untuk perbaikan Kopri ke depan. Aku mau bermula dari meminta tanggapan Kakak ya mengenai hasil keputusan Muktamar Kak. Yang terbaru di 2021 ya, Muktamar NU ke-34 di Lampung. Di sana menetapkan Pemirsa TV NU bahwa PMII ditetapkan sebagai Badan Otonomi Nahdlatul Ulama. Bagaimana sih tanggapannya Kak Hani melihat hal ini? Sebenarnya secara kultural kita sama-sama mengamalkan ya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlepas bagaimana itu, pastinya saya secara pribadi akan manut terhadap yang menjadi keputusan Ketua Umum dan juga hasil musyawarah bersama itu. Oke, artinya memang secara kultur yang kita tetap anut. Tapi aku mau lihat mengenai tanggapan statusnya ya. Ini ngomongin status nih sekarang kita ya. Kalau Kak Hani lebih menghendaki status yang seperti apa sih mengenai PMI di tubuhnya Nahdlatul Ulama? Kita kan belum tahu ya nanti ke depan kayak gimana, dan rasanya itu juga perlu adanya musyawarah. Jadi kepentingannya bagaimana nanti PMI apakah otonom dari NU ataupun kembali lagi dengan NU, itu kita lihat bagaimana nanti hasil musyawarah dan keputusan Ketua Umum. Oke, kalau Kak Hani sendiri ya menghendaki lebih kemana Kak? Karena sama-sama menyampaikan ajaran Ahlussunnah sama saja sih menurut Hani begitu. Oke, artinya ya misinya sama gitu. Walaupun misinya agak berbeda, itu tidak menjadi fokus besar. Yang penting kita membawa misi yang sama, kira-kira demikian ya. Oke. Pemirsa TV NU, ini karena kurang lebih 9 Agustus kita akan melaksanakan kongres di Palembang. Ini momen teman-teman untuk beradu wacana. Kira-kira mau dibawa kemana lah PMI ke depan? Apakah menjadi badan otonomnya NU ataupun memang demikian relasinya interdependensi dengan Nahdlatul Ulama ini menjadi bahan bacaan juga, bahan diskusi juga ke teman-teman lah kira-kira nanti. Oke, selanjutnya mengenai ini Kak, ada misi besar ataupun tema besar yang digagas oleh Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Beliau ini membawa tema besar yaitu merawat jagat, bangun peradaban. Karena versinya Nahdlatul Ulama PBNU hari ini ya PMI Badomnya NU gitu ya. Sehingga bagaimana Kakak menerjemahkan tema besar ini dalam gerakan Kopri ataupun PMI ke depannya di kepemimpinan Kak Hani ketika terpilih? Ini kayak menyampaikan visi-misi juga lah ya sekalian begitu. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi visi Hani ke depan, menjadikan Kopri kuat dan maju bersama untuk membangun peradaban dunia. Itu pun selaras dengan yang menjadi visinya Ketum begitu ya, Ketum Yahya. Nah, bagaimana hari ini kita melihat PMII dan Kopri itu memiliki potensi yang luar biasa yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Kopri itu kan merupakan wadah ya, wadah pengembangan, begitupun dengan PMII. Nah, bagaimana kita mengakomodir semua itu sehingga semua bisa terjaring dan terdistribusikan dengan baik. Artinya ketika potensi-potensi kader itu tidak diberikan wadah, ruang untuk mereka melatih lebih dalam lagi, nah itu kan menjadi PR. Tapi tugasnya adalah bagaimana hari ini yang disampaikan dengan Ketum Yahya, juga bagaimana dengan PMI hari ini, dan menjadi visi misi Hani juga memberikan wadah seluas-luasnya untuk melatih potensi kader, sehingga dimanapun nanti kader itu didistribusikan, mereka sudah siap menghadapi apapun segala tantangan perkembangan zaman hari ini untuk membangun peradaban yang demikian ya. Oke, wadah pengembangan Kopri. Nah, sebelum aku mengulas bagaimana sih wadah pengembangan Kopri baiknya gitu, aku mau tanya mengenai identifikasi kader, dikatakan kader Kopri ini itu bermuaranya dari mana Kak? Apakah dari proses mereka mapaba atau mereka saat memutuskan sebagai Kopri itu ketika menempuh kaderisasi yang ada di Kopri demikian, SIG, SKK, SKKN, atau seperti apa sih Kak? Iya, jadi ada dua penafsiran ya, maksudnya tuh penamaan Kopri itu kita ketika mapaba pasti perempuannya itu Kopri, otomatis otomatis. Tapi secara kaderisasi pastinya dimulai dari SIG, SKK dan SKKN. Tapi yang pertamanya pastinya adalah SIG.
Oke, jadi artinya kalau versi tim kaderisasi Kopri lah kira-kira gitu ya, dikatakan Kopri ini saat sudah menempuh SIG. Oke, kalau Mapaba ya umum lah ya, PMI lah ya PMI. gitu. Oke. Kemudian wadah pengembangan Kopri. Tadi kakak menerjemahkan tema besar perawat jagat membangun peradaban. Ketika Kopri memiliki wadah pengembangan, apa sih yang kakak coba desain pengembangan wadah pengembangan itu di Kopri sendiri? Oh iya, Hani berfokus pada dua, yaitu pendidikan dan ekonomi. Kenapa sesuai dengan visi Hani menjadikan Kopri kuat, yaitu kuat secara kepemimpinan, kuat secara unggul, dan secara SDM-nya kuat gitu ya, juga unggul. Lalu akselerasi, bagaimana kita mampu merespon dengan cepat segala isu-isu yang terjadi pada hari ini dan perkembangan zaman yang begitu pesat, dan tepat sasaran. Karena kalau tidak tepat sasaran, maksudnya sangat disayangkan begitu potensi-potensi kader seluruh Indonesia. Iya, tepat sasaran. Saya jadi ingat salah satu ada quotes yang kalau dunia ini diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, ya kita tunggu saja kehancurannya. Gitu demikian ya kayak. Oke, kan ini perlu dengan tepat sasaran. Selanjutnya ngomongin Kopri ya. Hari ini kan status Kopri Kak, statusnya apa ya? Semi otonom ya, di PM sendiri. Ya? Bagaimana sih kakak menerjemahkan status semi otonom itu sendiri? Saya secara pribadi ketika teman-teman sempat ya menggaungkan bagaimana status Kopri, apakah harus Banom dan sebagainya. Rasanya memang itu bisa dilaksanakan, tapi untuk saat ini mungkin masih banyak regulasi-regulasi yang perlu kita siapkan. Oke, kalau bacaannya semi otonom itu seperti apa versinya Kak Hani sebagai sekretaris kaderisasi Kopri? Perbedaannya hanya kita ini garis koordinasinya melalui PBPMI. Kan sesuai dengan ADART bahwa badan semi otonom ini bagaimana kita terintegrasi dan terkoordinasi melalui PBPMI. Artinya garis Kopri ini masih di bawah PBPMI. Hanya bedanya itu saja. Tapi terlepas dari itu, bagaimana kita mampu memanfaatkan apa yang menjadi kelebihan atau potensi kita. Hari ini masalah ketika harus Banom atau tidak Banom ya, maksudnya daripada PBPMI, kita maksimalkan dulu seluruh kader sebenarnya. Kalau misalnya membahas tentang itu, rasa-rasanya lebih penting membahas bagaimana kader ini akan kita bawa begitu. Oke, artinya secara pelaksanaan berarti include dengan PMI? Iya, masih. Untuk saat ini masih begitu. Berarti datanya juga tergabung dalam PMI ya? Kalau untuk data kita berbeda, karena kan contoh di kaderisasi sendiri kita punya data sendiri, database dimulai dari kaderisasi itu kita punya data sendiri. Ada beberapa kali dari calon ketua umum Kopri baik PMI ini saat ditanyakan data mengenai mengenai data Kopri kah, data PMI kah, banyak yang mengatakan bahwa ini masih simpang siur, masih tidak ada, masih ya belum belum utuh, masih general dan lain sebagainya. Kalau dari versi tim kaderisasi sendiri gitu ya, apalagi hari ini kakak mencalonkan diri sebagai kandidat gitu, memang apa data yang dimiliki dari tim kaderisasi Kopri? Mungkin kalau sahabat-sahabat yang lain mengatakan seperti itu, mungkin secara utuh memang belum ada. Tapi secara kaderisasi, karena hanya di kaderisasi Kopri, kita sudah punya data seberapa banyak Kopri yang memang melaksanakan kegiatan kaderisasi itu. Dari tahun 2021 sampai saat ini 2024, kita ini kan memiliki kurang lebih 234 definitif Kopri cabang ya kalau tidak salah, dan itu tergelar dari 2001 itu sampai saat ini 150 kurang lebih yang sudah melaksanakan kegiatan SKK. Setiap cabang? Ya, setiap cabang. Mungkin sahabat Resti juga pernah lah ya, pernah menjadi yang mendaftarkan kader-kadernya untuk mengikuti kegiatan SKK, karena ada linknya juga kan dari kaderisasi. Artinya memang sudah ada ya proses pendataan itu di setiap cabang, kurang lebih selama hampir mau purna ini udah setengah cabang tuh melaksanakan kaderisasi SKK. Iya. SKK. Nah, kalau sahabat-sahabat kira-kira mau mengakses itu ada berapa datanya? Kan kalau di Kopri sendiri kan nggak punya website sendiri kayak ketika saya coba cek nih pmi.id itu nggak ada tuh kolom Kopri khusus misalkan, ya kan? Oh iya, kan belum terperinci sehingga kita tidak bisa menemukan berapa kader Kopri yang aktif, berapa kader yang sudah mengikuti SKK. Nah, saat kader-kader mengakses itu kemana kira-kira Kak? Nah, itu juga tidak dapat dipungkiri ya, menjadi kekurangan kami sebagai pengurus Kopri.
Karena ketika kita membuat juga link itu kan, link yang sudah kami buat, itu teman-teman Kopris Indonesia memang memberikan datanya ketika pendaftaran ke PB. Okay. Tapi pasca dari itu nih yang belum dimaksimalkan, sehingga kita tidak bisa mengakses data itu dan tidak bisa kita launchingkan ada berapanya begitu. Oke, artinya jadi teman-teman juga belum bisa melihat hasil data terbaru gitu ya. Nah, ini sangat disayangkan menurutku ya ketika tadi kakak bilang mekanismenya kita gabung dengan PMI, tapi pada realitanya website saja kita terpisah gitu ya. Nggak ada kolom Kopris secara khusus di situ satu misalkan gitu, nggak ada. Nah, itu baru juga, ada IG-nya aja ya. Baru IG-nya aja, itu juga terpisah juga kan. Ini menjadi otokritik juga sih sebetulnya. Betulkah Kopris sebagai semi otonomnya PMI ketika hal demikian saja tidak tertaungi kira-kira gitu. Oke, selanjutnya mengenai ini ya Kak, konsep gender itu sendiri di PMI ataupun di Kopris sendiri kan hari ini sedang menggaungkan itu ya, mengkampanyekan itu, membahas itu di setiap cabang-cabang, PKC ataupun rayon-rayon. Apa sih gender yang Kakak coba definisikan secara sederhana gitu? Secara substansi sih kita memberikan keadilan ya, keadilan untuk berperan di ruang mana saja begitu, di seluruh ruang. Jadi yang digaungkan adalah keadilan. Kemudian saat mendapatkan keadilan itu kan di PMI itu apa cita-citanya, apa goalsnya, apa targetnya gitu? Artinya perempuan bisa terlibat bersamaan dengan laki-laki gitu. Jadi tidak lagi bahwa potensi perempuan ini dianggap rendah begitu ya, sehingga ya sudah bagian perempuan di belakang layar saja misalnya begitu. Itu sih. Tapi hari ini untuk tampil. Nah, sebelum aku lanjut pertanyaannya nih, kan udah kira-kira 2 minggu lagi ya, kakak juga udah sibuk konsolidasi. Saya kepoin Instagramnya Kak Hani ya teman-teman, semua kandidat semua saya coba lihat ya, kira-kira mana nih yang paling aktif, mana nih yang rajin konsolidasi, kira-kira gitu. Apa sih Kak hal yang paling unik saat Kakak temui konsolidasi di daerah gitu Kak? Ada nggak sih? Yang paling unik pertama sebenarnya ada keberkahan ya. Keberkahannya dulu kita silaturahim. Karena selama menjabat sebagai Wasekjen kaderisasi itu kan tidak semua kita terjamah lah ya. Jadi kita bagi-bagi tugas dengan kaderisasi yang lain. Yang keduanya yang uniknya ternyata banyak sekali potensi-potensi Kopri yang memang selama ini kita tidak fokus di sana. Kita hanya fokus pada kaderisasinya saja begitu, tidak melihat bagaimana potensi Kopri yang di daerah dari mulai ya, contoh kayak misalnya dia tuh aktif di teknik sipil dan dia suka menjadi arsitek. Itu kan jarang sekali ya Kopri di situ gitu. Itu sih. Dan yang kedua uniknya tuh dengan kongres yang 1 bulan ini tercepat begitu, mereka masih mampu untuk memberikan ruang-ruang kita untuk silaturahim, mungkin ke semua kandidat gitu. Karena kan pasti banyak sekali ketua-ketua Kopri yang memang disilaturahimin oleh para kandidat kan gitu. Alhamdulillah ya. Oke, Kak Hani, ngomongin tadi ya bagaimana Kakak menemukan cara pandang keunikan-keunikan yang baru di setiap daerah. Tentu kan cara pandang PB, PKC, PJ kan berbeda-beda ya, tergantung dengan skupnya ya kan. Hari ini kan skupnya nasional kan, berarti lebih meluas gitu. Nah, apa sih bacaan Kakak yang menjadi tantangan besar di kepemimpinan perempuan di PMI itu? Atau di Kopri sendiri kan secara nasional? Tantangan pertama, kepemimpinan. Mau tidak mau kita harus menyadari bahwa kepemimpinan perempuan ini masih kurang maksimal. Belum lagi karena kita masih di nomor 2 kan begitu, sehingga tingkat kepemimpinan perempuan ini agak melemah. Sedangkan ruang-ruang untuk melatih itu banyak, tapi apakah sudah maksimal untuk memberikan ruang pelatihan kepemimpinan itu? Jadi sahabat Resti, Hani juga secara pribadi ketika menggaungkan visi misi ke depan untuk Kopri, Hani ingin fokus pada pelatihan kepemimpinan. Karena ketika pelatihan kepemimpinan ini sudah terbentuk, maka perempuan-perempuan ini ataupun siapapun yang sudah fokus dalam manajemen kepemimpinannya itu sudah pasti siap didiskusikan di mana saja. Jadi tidak ada lagi yang merasa tidak pede begitu atau tidak mampu. Artinya goals kepemimpinan yang kuat itu terbentuk saat SDM-nya unggul. Saat SDM-nya unggul. Oke. Artinya hari ini berarti kepemimpinan Kopri masih lemah ya, belum kuat lah gitu. Iya, wadahnya mungkin ya.
Oke. Kalau melihat situasi politik kira-kira gitu ya, ini kan perlu juga nih ada gagasan-gagasan yang perlu ditetapkan ketika kita terlibat sebagai pemantau pemilu misalkan gitu ya. Kita sebutlah sejak zaman kepemimpinan Syaiful Bahri dulu ya ada PMI-nya itu membentuk UNDP untuk pemantauan pemilu lanjut sampai saat ini. Namun PMI ya include dengan Kopri-nya. Ada nggak sih gagasan baru kakak mengenai fokus Kopri ke depan dalam isu-isu pemantauan pemilu gitu ke depan kak? Iya, sebagai organisasi mahasiswa pastinya kita harus membangun jejaring baru. Bagaimana kita mengedepankan pilar-pilar kebangsaan, menjaga independensi ya. Juga pastinya fokus pada bahwa Kopri atau organisasi mahasiswa ini menjadi salah satu aktor untuk pemantau pemilu, begitu. Oke, artinya mau membentuk kembali atau terpisah? Kita membangun jejaring baru, tapi tidak meninggalkan yang lama, kira-kira begitu. Luar biasa, ini sekali motonya ini Bu Hani. Oke, ini intermezzo ya. Kalau kakak sendiri sepakat atau tidak ketika mahasiswa aktif tapi tidak terlibat oleh politik praktis? Tapi tidak sepakat. Sebenarnya ada dua ya, ini perlu digarisbawahi, ini penting sekali. Tidak ada kan dua, ada mahasiswa, ada organisatoris. Karena tidak semua mahasiswa menjadi organisatoris. Tapi mahasiswa itu secara pribadi, dia harus terlibat dalam politik. Karena ketika kita mengamalkan pedoman kita sebagai warga negara itu pastinya ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada NKRI. Kita mau tidak mau sudah mengamalkan politik sebenarnya. Contoh kecil kayak misalnya pemilihan, mau di pemilihan RT misalnya atau pemilihan presiden itu pun kan dari politik. Cuma ada dua juga, apakah kita terlibat dalam politik praktis atau politik di luar praktis. Kayak misalnya kita terlibat sebagai pemantau pemilu, itu juga kan politik. Terus atau penyelenggara dan sebagainya. Jadi kalau mahasiswa itu menurut Hani ya mereka perlu terlibat dalam politik karena mereka juga menjadi ajang wawasan mereka, pengalaman mereka bahwa harus terlibat. Di kehidupan berumah tangga pun pasti ada politiknya begitu kan. Lalu yang kedua, kecuali organisasi nih, sebagai organisasi mahasiswa itu kan independen. Nah, bagaimana kalau organisasi mahasiswa ini fokus pada menjadi acuannya yang independen itu? Tapi bukannya mahasiswa itu tidak boleh terlibat politik praktis ya? Untuk belajar ya, untuk menjadi belajar itu perlu, karena mau tidak mau sesuai dengan Undang-Undang Pancasila dan NKRI itu kita berpolitik sebenarnya, karena di dunia dalam berkehidupan ini ya kita tidak terlepas dari unsur politik. Oke. Nah di Kopri sendiri ya ketika bergelut pada wacana-wacana sosial yang tadi kita bahas mengenai konsep-konsep gender dan lain sebagainya, itu kan tidak lepas ketika mengenai dengan halnya perkara-perkara fikih gitu ya, hukum-hukum fikih gitu kira-kira. Nah di NU sendiri kan ada forum Basul Masail. Nah, kalau di PMI sendiri atau di Kopri sendiri tertarik nggak sih membuat suatu lembaga yang khusus terkait Basul Masail atau mengikuti apa saja yang diputuskan Basul Masail, Kak? Jika memang diperlukan ya kita bentuk juga. Oh gitu. Tapi secara hari ini gitu, secara realitasnya apakah setiap keputusan itu mengikuti hasil keputusan Basul Masail PBNU atau bagaimana? Ya kita sesuai selaras ya dengan Aswaja juga bagaimana hasil keputusan bersama itu sih, musyawarah bersama. Artinya nggak selalu melulu tentang mengenai hasil keputusan di Basul Masail PBNU gitu ya? Ya itu kan menjadi dasar juga, pedoman dasar untuk kita cek apakah kita juga masih selaras dengan itu, karena kan kita tidak mungkin jauh-jauh dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Baik. Nah di konsep narasi kepemimpinan kakak ke depan dalam visinya kuat tadi ya, kepemimpinan unggul, akselerasi dan tepat sasaran. Kakak punya fokus pada dua isu ya, pendidikan dan ekonomi. Di PBNU sendiri, di NU sendiri itu ada konsep Nahdlatul Tujar, konsep kepembangkitan kemandirian ekonomi. Nah, bagaimana kakak menerapkan konsep ini pada kepemimpinan kakak ke depan ya saat kakak terpilih? Jadi kenapa yang menjadi fokus adalah pendidikan ya? Ya.
karena tidak terlepas dalam kita hidup ini menjadi titik kekuatan itu adalah pendidikan dan ekonomi. Pendidikannya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan apa yang menjadi potensi kader. Contoh misalnya ada kader Kopri kayak sahabat Resti ini fokus di media misalnya, berarti kita laksanakan sekolah pelatihan media, ataupun politik, ataupun ekonomi dan lain-lain, wirausaha dan sebagainya. Lalu nyambung dengan Nahdlatul Tujar itu tentang ekonomi, yang pertama karena melihat dari seluruh Kopri, mungkin setengahnya ya, dari se-Indonesia ini juga belum semua sebenarnya, tapi ada beberapa yang menjadi indikator kenapa Hani mau fokus di ekonomi, karena selain daripada SDA, sumber daya alam, yang memang variasi gitu di setiap daerah, kan kita bisa saja mengubah hal mentah dan atau misalnya hal bekas yang bisa menjadi barang jadi, menjadi produk begitu. Yang pertama, setiap kegiatan SIG maupun SKK kita adakan bazar, di mana bazar itu produknya dari kader-kader Kopri, mau dari komisariat ataupun cabang. Lalu setelah itu kedua ini akan buat marketplace, nanti yang memang marketplace ini akan terstruktur sampai bawah. Dan yang ketiga, bahwa setiap pengurus, dari pengurus cabang sampai dengan PKC, PB itu kita punya koperasi yang nanti akan mengakomodir semua itu. Oke. Memang fokusnya ini memang harus dimulai dari terpusat sih. Iya, dari PB. Tapi aku masih ragu ya, kira-kira konsep ini tuh ya, tadi marketplace dan sebagainya, betul-betul akan berdampak dengan pada kader-kader Kopri daerah atau hanya sebatas sampah digital saja? Karena melihat realitas hari ini kan tentu banyak aplikasi-aplikasi demikian ketika kampanye dan sebagainya, tapi pas realitas juga tidak menjadi fokus. Nah, bagaimana kakak memastikan ini tepat sasaran tadi ya, atau sesuai dengan target yang diharapkan oleh semua kader-kader Kopri di daerah, Kak? Kita kan hari ini sudah tahu bahwa teknologi itu berkembang secara pesat, dan pilihannya ada tiga. Mau kita tergerus, tertinggal, atau mau ikut membersamai, berdampingan dengan teknologi. Nah, pilihan kita sebagai kader Kopri yang memiliki intelektual tinggi lah, begitu. Kita perlu ambil ke yang ketiga. Kita harus bisa membersamai bagaimana hari ini teknologi yang semakin pesat itu kita memanfaatkan dengan baik. Jadi ketika kita punya kekayaan alam yang sudah banyak dan luar biasa, ketika kita tahu bahwa hari ini pasar bebas ya, dan sejauh mana Kopri mampu memanfaatkan itu dan terlibat dalam sana. Karena ketika hari ini kita tahu banyak merek-merek ya, atau misalnya marketplace punya orang lain, dan sejauh mana Kopri terlibat di sana kan belum ada. Nah, itu sih yang menjadi titik fokus Hani. Kita buat koperasi dulu, tingkat cabang, PKC dan PB. Pastinya terpusat dari PB dulu, kita instruksikan ke PKC dan PC, di mana mereka mengakomodir produk-produk kader-kadernya. Karena banyak sekali sekarang Kopri itu yang sudah berwirausaha, tapi apakah sudah terakomodir wadahnya? Belum. Kita masih masing-masing. Sedangkan di Kopri PB sendiri kan ada bidang ekonomi dan sebagainya. Kenapa kita tidak memaksimalkan itu gitu? Dan secara pribadi yang fokus Hani, karena Hani melihat bagaimana potensi kader yang memiliki juga kewirausahaan yang sangat tinggi. Mungkin ada 40% lah ya. 40% rata-rata Kopri itu fokus pada wirausaha, mungkin sesuai dengan keadaan hari ini ya, kita tidak terlepas dari itu. Atau paling minim-minim affiliate gitu ya, gitu ya. Jadi itu perlu kita wadahkan dengan baik begitu. Ya, jika ini memang betul-betul dilaksanakan ya, saya pikir ini menjadi salah satu terobosan baru untuk sahabat-sahabat Kopri, apalagi memang secara mindset ya, kader perempuan itu kan lebih agresif mengenai kemandirian ekonomi secara personal, ya kan Kak? Itu lebih agresif di sana sebetulnya. Oke, terakhir nih kayak mengenai karena tadi Kakak sudah bahas mengenai konsep pendidikan dan ekonomi, saya mau bahas mengenai konsep pendidikan. Di mana konsep pendidikan ini secara khusus melihat tantangan hari ini ya, tantangan digital, kemudian hari ini kader Kopri yang baru itu akan dihadapi dengan kaum zilenial, kaum milenial yang mereka kompleks banget, digital native, nggak bisa diatur, nggak bisa banyak peraturan gitu maksudnya ya. Kemudian mudah boring, mudah bosan. Nah, bagaimana Kakak berkontribusi menyebarkan pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau merancang
formasi apa yang bisa diterapkan pada generasi mereka gitu Kak? Yang pertama pastinya kita perlu konsolidasi, bisa melalui seminar-seminar, bagaimana kita memberitahu bahwa kepada gen-gen Z ini ya, bahwa keislaman secara aswaja itu menjadi pedoman yang paling moderat gitu, yang paling tengah-tengah dan perlu teman-teman ketahui begitu. Tapi pastinya dengan melalui seminar dan turun-turun ke bawah gitu. Oke, artinya perlu mentoring gitu ya, kemudian juga perlu ada coaching secara keseluruhan dan juga personal ya. Oke, terakhir nih Kak, apa yang mau Kakak sampaikan kepada seluruh pemirsa TVNU dan sahabat pergerakan yang sedang nonton talk show kita pada hari ini? Silakan Kak Hani. Baik sahabat-sahabat, pastinya seluruh Indonesia, terima kasih juga pokoknya juga sahabat Resti yang telah memberikan ruang untuk bisa berdiskusi pada hari ini yang menjadi sesuai dengan visi misi menjadikan Kopri kuat dan maju bersama untuk peradaban dunia adalah bagaimana Kopri secara kepemimpinan, secara SDM unggul, akselerasi, mampu mengambil dengan cepat, respon dengan cepat apapun yang terjadi terhadap keadaan hari ini, baik isu-isu perempuan maupun di luar perempuan, karena Kopri bisa mengambil peran itu dan tepat sasaran. Dan pastinya Kopri kuat bersama Hani nomor 4. Luar biasa. Betul tangannya dulu dong. Terima kasih Kak Hani sudah ngobrol-ngobrol sama Nusantara. Terakhir saya ucapkan selamat berkontestasi di Kongres nanti. Semoga hasil maksud ya. Amin. Oke pemirsa TVNU, inilah perbincangan kami bersama kandidat Ketua Umum Kopri PPPMI sahabat Fatirahmah Hanifah. Dan saya Resi Maulida pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.